Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Nur Wahyu, saya akan menampilkan bagaimana cara konfigurasi topologi untuk tugas akhir mata kuliah Network Management dengan dosen pengampu Bapak Arif Solehudin. Di sini untuk tugasnya adalah ketentuannya itu seperti ini, di mana topologi yang saya gunakan kurang lebih adalah seperti ini. Untuk ISP, saya menggunakan jaringan di rumah saya, yaitu di sini ada IndiHome, ada saya menggunakan Pusmedia, maaf. Lalu di sini diteruskan dari ISP ke router. Di sini untuk routernya saya menggunakan RB941 dan ada satu user di sini menggunakan LAN dari router tersebut juga dibuatkan sebuah hotspot dan di dalamnya ada dua user. Dari topologi tersebut, di sini ada ketentuan yang diberikan untuk tugas akhir ini. Yang pertama ada dua hotspot dengan IP-nya yaitu dynamic dan dari hotspot tersebut tidak harus login ke dalam hotspotnya, tapi bisa langsung mengakses domain yaitu unsika.ac.id dan subdomain-domainnya. Lalu di user LAN ini diakses dengan statik IP-nya, lalu juga diblok situs YouTube-nya. Lalu ada ketentuan lagi, yaitu untuk bandwidth yang diberikan dari user satu di hotspot adalah 2 megabyte per second dan 4 megabyte per second untuk user yang kedua. Oke, seperti itu untuk topologi dan ketentuan tugas akhirnya. Selanjutnya adalah masuk ke konfigurasi. Untuk langkah pertamanya yaitu kita masuk ke dalam router tadi. Di sini saya menggunakan Winbox untuk meremote routernya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan jika sudah dalam Winbox yaitu kita tambahkan dulu identity dalam Winbox-nya, lalu masuk komando sistem, lalu identity. Di sini saya berikan nama RB. Setelah itu kita tambahkan sedikit uh, user yang baru agar aman. Saya buat user baru, email grupnya itu full dan passwordnya. Oke, saya disable untuk user yang ini. Nah, kita sudah menggunakan user yang baru. Uh, Oke, sini saya sudah login ke user yang baru, lalu kita konfigurasikan sedikit keamanan karena sangat penting untuk men-setting ini agar router kita aman. Kita masuk ke menu service, lalu kita matikan saja service yang tidak perlu. Ada API, SSL, FTP, FTP, lalu ada Telnet dan W. Ini kita hanya pakai SSL dan inbox. Oke, selanjutnya kita tahap awal dari tugas akhir ini, yaitu pertama saya ingin mengkonfigurasikan router ini agar mendapatkan IP dari ISP. Sini kita masuk ke menu CP client, lalu di sini ada Ether 1 karena terhubung ke Ether 1 dari ISP itu menggunakan Ether 1. Kita apply, lalu oke.
Nah, di sini sudah mendapatkan IP yang diberikan dari ISP-nya yaitu 116. Terus saja, selanjutnya kita konfigurasikan di sini yaitu IP untuk yang user LAN. Di sini saya menggunakan segmen plus 24. Lalu arahnya itu di sini saya menggunakan Ether 2 dan untuk kliennya yaitu laptop saya sendiri untuk pengujiannya. Kita apply saja. Selanjutnya kita masuk ke firewall. Kenapa kita perlu ke firewall? Karena kita perlu men-setting NAT dari si router ini agar semua klien yang terhubung bisa terhubung ke internet. Sini kita masukkan new NAT lalu kita pilih source NAT, lalu kita pilih out interface karena interface yang keluar itu adalah router 1 dan untuk optionnya di sini kita pilih masquerade. Lalu kita apply dan seharusnya saya sudah bisa terhubung ke internet. Sini saya coba dulu masuk ke control panel untuk men-setting IP-nya. Di sini untuk yang ini saya pilih Ethernet yang arah ke router board. Di situ pilih properties, lalu saya pilih ke internet protocol IP. Dan sini saya ganti segmennya yaitu 100. Seperti juga dengan default gateway-nya. Untuk private DNS default saja 888 sudah cukup. Lalu saya OK, lalu saya close. Dengan sendirinya study sessionnya akan disconnect. Sini kita login saja lagi. Oke, setelah login di dalamnya, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi untuk melakukan drop atau blocking site YouTube. Di sini kita masuk ke firewall, lalu pilih saja filter rule, lalu sini kita add, kita buat rule baru, kita general. Chainnya yang kita pilih adalah forward. Kenapa bukan input? Karena kita memerlukan rule di mana setiap paket yang melewati router kan kita drop. Kita bukan yang input, kita pilih yang forward. Lalu kita pilih saja di sini kita pakainya source address, bisa untuk code interface juga, cuman kita ingin spesifik IP tertentu, saya pilihnya IP yang awalan tadi, 92.168.100. Oh, tempat. Lalu masuk ke menu advance. Saya tidak menggunakan layer 7 protocol untuk yang filtering ini. Saya menggunakan konten saja. Saya pilih, kita inputkan saja di sini youtube.com. Lalu untuk actionnya yaitu drop. Karena kita akan mendrop setiap paket yang lewat ke router dan mengarah ke arah site youtube.com. Lalu kita apply di sini. Oke, kita coba. Seharusnya sudah di drop. Bentuknya oke, masih bisa. Kita coba di situs lain. Oke, sebelum terdrop. Oh, oh iya, ini belum kita ganti. Kita ganti dulu menggunakan Ethernet. Kita pastikan sudah menggunakan Ethernet, sudah menggunakan Wi-Fi lagi. Oke, harusnya sudah. Kita, oh, kita coba lagi di sini YouTube.
Oke, masih belum terblok. Harusnya sudah mulai jalan sih rulenya. Coba. Oke, masih ada mungkin. Coba ke account gas di sini. Oke, sudah terblok untuk YouTube-nya di sini karena selalu loading. Harusnya dia langsung terbuka situsnya. Mungkin di situs yang di account ini karena ngeceknya masih tersimpan, maka dia belum terbaca. Ini sudah decide cannot be reached. Nah, untuk ketentuan yang pertama, pelannya yaitu mode statik dan memblokir situs YouTube. Di sini kita cek apakah statik. Di sini kita masuk, cek. Oke, di sini mode statik ya untuk penggunaan IP-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi yang kedua yaitu hotspot. Untuk hotspot, kita bisa masuk ke dalam menu IP hotspot. Di sini, lalu oke, kita aktifkan dulu sebelumnya. Pertama kita perlu aktifkan dulu wireless interface-nya. Di sini interface kita aktifkan, kita setup saja di sini untuk ID-nya kita buat menjadi hotspot. Ini passwordnya kita kosongkan saja. Apply. Lalu masuk ke menu IP address, dibuat dulu IP-nya. Untuk hotspot segmen yang saya gunakan di sini 2 12 oh, 1 saja 124. Kita pilih itu bila. Setelah itu diokekan saja address listnya dan ini kita masuk lagi ke menu IP hotspot. Di menu IP hotspot kita pilih hotspot setup, lalu untuk interface kita pilih WLAN. Sebelum itu sudah yang lupa karena kita belum membuat DHCP-nya dahulu. Jadi kita buat DHCP server. Sini kita buat saja dengan DHCP setup. Kita pilih WLAN 1, kita next, next, next. Tambahkan saja DNS baru di sini 888. Next, sistemnya oke, sudah. Ya, kita masuk ke menu IP hotspot. Di IP hotspot, kita next, kita masquerade, lalu address boleh biarkan saja default, sertifikat. Oke, DNS server, DNS name-nya kita pilih hotspot saya. Kita buat hotspot iman. Net. Seperti ini. Next. Oke, kita sudah membuat hotspot. Lalu selanjutnya kita buat profile di sini. Kita dengan user profile. Kita buat user profile 1. Sini address poolnya kita pilih DCP pool 1. Lalu set user kita bahas satu saja karena ini hanya contoh. Karena user 1 tadi limitnya 2 mega, ya kita ketik saja kita isi di sini 2M yang besar. Kalau sudah di apply, oke. Coba user kedua DCP pool yang 1. Untuk tag limitnya di sini kita buat 4 MB. Sudah kita apply, oke. Selanjutnya, karena kita ingin meng-bypass situs musika.ac.id, kita buat konfigurasi wallet garden di sini. Untuk wallet garden, server yang digunakan yaitu hotspot, karena hanya satu hotspot user saja. Hanya server profilnya hanya ada satu di sini. Untuk source address destination kita kosongkan saja. Lalu kita pilih di sini metode. Untuk di sini kita pilihnya adalah destination host. Sini yang kita ingin bypass kita inputkan saja websitenya di sini di dalam menu destination host, lalu kita ketikkan websitenya. Saya ingin menggunakan saya contoh di sini unsika.ac.id. Lalu di apply saja. Untuk actionnya allow karena kita ingin membypass situsnya. Ya, allow.
Untuk ini saya ingin juga menambahkan situs subdomain daripada onsika.ac.id seperti Siska itu saya juga bisa tambahkan dengan mudah dan di sini konfigurasinya itu tidak harus menambahkan satu persatu subdomainnya. Kita dengan mudah dengan menggunakan asterisk atau seperti ini, lalu .unsika.ac.id. Dengan begitu, semua subdomain dari unsika.ac.id akan langsung di bypass. Itu saya hanya ingin menambahkan saja, tapi kalau dari ketentuan sih hanya unsika.ac.id aja. Ini kita apply, lalu oke. Nah, seharusnya sudah bypass dari situs unsika.ac.id. Lalu selanjutnya kita buat usernya. Sini kita buat user yang pertama, kita servernya user host. Nah, ini untuk namanya kita buat di sini. Ini name itu adalah username saat nanti masuk ke menu tampilan menu hotspot di sini. Hotspot dari router port ini. Kita buat saja namanya admin 1. Contoh tahu sini saya buatnya jadi admin 1 saja deh. Lalu untuk passwordnya saya buat 13, 45. Untuk profilnya, nah ini yang sangat penting di sini untuk profil jangan sampai dipilih karena saya ingin ini username dan password ini untuk profil 1, maka kita pilih uprof 1 dan kita apply. Maka jika menggunakan username ini dan passwordnya, dia akan masuk ke dalam user profile 1. Kalau kita buat juga yang kedua, ini user kita buat iman 2 sebagai contoh. Iman 2. Lalu untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, 5 sebagai contoh saja. Untuk profilnya saya pilih di sini uprof 2. Kita apply. Oke. Sini sudah ada 2 user. Selanjutnya kita coba. Coba saya coba dengan laptop saja dengan laptop saja dulu. Di sini kita nyalakan saja menu WiFi dan pilih SSID ini karena ini ada SSID dari WLAN router board. Kita klik, kita connect, harus tidak ada password. Ya, kita klik saja di sini, open browser dan connect. Kita bisa cek ini. Oke, browser record. Oke, sudah. Oke, kita coba. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Oke, ini error sih untuk HTML. Coba saya ganti. Saya sudah menyediakan, harus sudah benar sih hotspotiman.net untuk nama domainnya. Nah, saya coba menggunakan HTML yang sudah pernah saya buat di sini. Pilih direktorinya, bisa namanya Skynet. Pilih saja, apply, dan oke. Jadi kalau menambahkan HTML jika ingin diganti dari default, kita pilih saja menu HTML directory. Ini sudah saya pilih untuk tampilannya. Kita ketikkan dulu. Nyalakan lagi. Connect saja dulu. Oke. Nah, tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari hotspotnya. Karena tadi HTML saya ganti yang sebelumnya error. Nah, sini namanya saya buat seperti ini tampilannya. Lalu kita coba apakah dia membypass situs unsika.ac.id. Oke, kita coba di sini saya sudah ada bookmarknya. Oke, di sini kita coba klik. Harusnya dia langsung terbuka. Nah, ini adalah subdomain dari unsika.ac.id. Nah, sekarang kita coba eh, situs yang utamanya unsika.ac.id. Oke, dia langsung membypass ya. Coba kita coba situs yang lain tanpa login. Sini tanpa login ya. Biar lebih pasti kita matikan dulu yang ethernetnya. Saya diskonekkan dulu. Saya cabut di sini.
Oke, sudah disconnect. Kita coba di sini situs contoh detik.com. Nggak bisa, tidak bisa, karena dia tidak terhubung ke internet ya di sini. Saya menggunakan hotspot kan di sini dan belum login ke dalam hotspotnya. Sekarang kita login, kita coba pakai user satu. Ini ingat satu, passwordnya 12345. Login. Oke, login sukses. Kita coba akses situs contoh detik.com. Sudah bisa. Dan kita coba bandwidthnya. Apakah benar bandwidthnya user 1 2 MB? Sedikit lama ya untuk situsnya. Oke, di sini kita coba running saja speed test. Apakah sesuai? Oke, sudah sesuai ya di sini 2 Mbps untuk yang user 1. Karena saya cabut tadi ya konfigurasi kabelannya saya copot maka Winbox-nya auto lockout sini. Oke, ini sudah jalan untuk yang user satunya. Selanjutnya kita coba dengan yang user 2. Ini saya diskonekkan dulu. Lalu saya konekkan kembali. Oke, sebentar. Sepertinya ini MAC address-nya sudah tersimpan. Kita perlu aktifkan, kita perlu hapus dulu session yang sebelumnya. Sini saya colok lagi. Masuk dalam proteknya. Sini saya colok. Diskon dulu. Nah, ini kita perlu reset dulu, kita hapus usernya. Oke, sudah. Saya coba lagi masuk ke user yang kedua. Kita masuk ke hotspot. Seperti tadi, lalu oke. Nah, ini kita open browser lagi. Oh, ini auto loginnya masih tersimpan chatnya ya. Ini masih sama. Coba kita tesnya dengan menonaktifkan saja deh. Coba nonaktifkan saja yang ini. Disable dulu. Harusnya, nah, dia error. Kembali login ya. Kita coba login. Di sini login dengan user yang kedua, yaitu 2 dan passwordnya sama 1234. Kita login. Login sukses. Selanjutnya apa? Kita coba speed test. Oke, ini sepertinya kita perlu cabut ya untuk kabelannya agar lebih valid. Nah, di sini sudah pakai hotspot. Nah, dan untuk speednya sudah sesuai dengan konfigurasi, tidak lebih dari 4 Mbps. Ini turun ya, tadi sempat sampai peaknya itu di 3 Mbps saja. Karena internet rumah saya sih yang nah, kalau sesuai rule-nya yaitu tadi maksimal 4 Mbps, maka seperti ini tampilannya. Coba ulang deh. Internet rumah saya sepertinya yang trouble ya, sangat pelan ini. Oke, tadi sih sesuai dengan sebelumnya speed test yang pertama kali sih sudah ya, peaknya dia hanya sampai 3 Mbps. Ini karena internet rumah saya sih sedang bermasalah, jadi tidak sampai di 3 Mbps. Nih, kalau di uploadnya sih sudah sesuai ya. Dia tidak tidak lebih dari 3 Mbps.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi tugas akhir network management. Untuk semua konfigurasinya yang saya lakukan sesuai dengan ketentuan, di mana user tadi sudah ada dua user hotspot dengan IP-nya itu dynamic. Lalu untuk hotspot ini sudah membypass domain unsikat.ac.id dan jadi tidak perlu login ke dalam hotspotnya. Lalu untuk yang LAN sudah terhubung menggunakan IP-nya itu statik dan situs YouTube diblokir. Lalu dari kedua user tadi juga sudah di limit, ya di mana user satu speednya hanya 2 Mbps dan user 2 yaitu 4 Mbps. Oke, terima kasih. Kurang lebih dari saya seperti itu konfigurasi dan video konfigurasi tugas akhir mata kuliah network manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.